Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, kepada seusianya, kemudian kepada kaumnya secara keseluruhan, mulailah Ibrahim berdakwah kepada Namrud, pada raja. Ingat, dalam syariat kita, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seutama-utama jihad itu kalimat yang anda lontarkan dari kalimat kebenaran kepada pemerintah yang zalim. Jadi Ibrahim ini betul-betul berdakwah kepada Namrud. Ketika Namrud ini membuat acara kerajaan, dibuatlah pesta besar di lapangan. Istana kosong, ada semua ke lapangan, tumpah ruah di lapangan. Kata Ibrahim, tallahi, bersumpah dia, demi Allah, la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Jadi ketika di istana kosong, betul-betul kemudian ditinggalkan oleh pengurus-pengurus kerajaan dan juga Namrud, dan tumpah ruah di lapangan, Ibrahim masuklah ke dalam istana. Masuklah dia ke dalam istana. Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum. Maka Ibrahim menghancurkan semua berhala dalam ruangan itu, kecuali satu patung yang besar, dibiarkan tidak dihancurkan. Kemudian palunya diletakkan di lehernya. Ibrahim keluar. Namrud ketika selesai ulang tahun, masuk dia ke ruangan tempat berhalanya. Kaget tidak kepalang, bagaimana semua berhalanya hancur kecuali satu. Kata Namrud, siapa yang melakukan ini? Maka diutuslah pasukan-pasukan mata-mata untuk mencari siapa pelaku. Allah takdirkan, ketahuan pula. Kemudian dikatakan oleh mereka, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wahai raja, kami mendengar ada rupanya anak muda. Fatan, lihat bahasanya, anak muda. Ada anak muda yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Kata Namrud, tangkap Ibrahim itu. Maunya apa anak itu? Ditangkaplah Ibrahim, diinterogasi. Apa interogasinya? A anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Hei Ibrahim, kau ya yang melakukan ini semua. Kata Ibrahim, kejahatan itu kalau harus dibuktikan kan harus ada dua alat bukti. Ini dia kalau di negara kita ya. Mana buktinya? Baik saksi atau tertulis katanya. Tak ada. Justru alat buktinya bukan ada pada saya. Kemudian menunjuk kepada patung. Sebenarnya yang melakukan bukan saya, itu loh yang melakukan. Sebenarnya Ibrahim itu bukan hendak menghancurkan patung. Buat apa dihancurkan coba? Bapaknya pembuat patung, nanti dibuat lagi, dihancurkan lagi, dibuat lagi, sampai kapan? Bukan itu maksud Ibrahim itu. Ibrahim itu ingin membuka otaknya Namrud dan orang-orang yang menyembah berhala. Kalau hanya sekedar menghancurkan patung, besok dibuat lagi, dihancurkan, dibuat lagi, sampai kapan kan itu? Bukan itu tujuan Ibrahim, bukan. Ibrahim itu ingin membuka akal mereka bahwa itu bukan sesembahan yang hak yang kalian sembah. Makanya lihat, perhatikan. Kemudian mereka mengatakan, ketika mereka mengatakan, farajau ila anfusihim faqalu annakum antumuz zalimun summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Lihat bahasa mereka. Maka mereka kembali kepada diri-diri mereka. Ketika Ibrahim menunjuk bahwa yang melakukan itu patung yang besar itu, maka mereka kembali kepada diri mereka sendiri, mulai sadar. Lalu mereka berkata kepada sesama mereka, sesungguhnya kamulah yang mendolimi diri-diri sendiri. Kemudian mereka menuduhkan kepada menundukkan kepala, lalu berkata, hei Ibrahim, pasti kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak mungkin bicara. Kamu ngomong yang salah itu yang besar sana, kata kaumnya.
Ya enggak mungkin lah saya nanya dia gitu, maksudnya bahasanya. Masa saya nanya dia, kamu sudah tahu dia nggak bisa bicara katanya. Itu kan sebenarnya dari situ bantahan bagaimana? Loh kalau sudah tidak bisa bicara ngapain disembah gitu maksudnya. Akhirnya qala Ibrahim mengatakan, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Kata Ibrahim, mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun ataupun mendatangkan madarat? Celaka kalian. Dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah, mana akal kalian? Kata Ibrahim. Ketika hujah mereka kalah, maka mereka tidak bisa berhujah kecuali dengan cara lain. Mereka tidak bisa berhujah lagi di hadapan Ibrahim. Ketika mereka tidak bisa hujah, apa kata mereka? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Maka serentak orang-orang mengatakan, bakar saja Ibrahim itu, bantu Tuhan-Tuhan kalian katanya, kalau kalian betul-betul membela Tuhan kalian katanya. Akhirnya kemudian Ibrahim pun diadili dan diputus harus dibakar. Akhirnya semua manusia dikumpulkan dalam satu lapangan, dan Raja Namrud meminta semua pasukan mencari kayu bakar. Bahkan setiap satu rumah harus membawa kayu bakar. Dibakar sampai tinggi sekali itu. Ibrahim belum dimasukkan, supaya orang melihat beginilah orang yang kurang ajar kepada Namrud bernasib sama dengan Ibrahim. Dibuatlah manjanik itu ketepel besar gini, gitu ya. Jadi boleh ketepel taruh sini, Ibrahimnya lempar gitu. Dibuatnya ketepel, taruh di sini Ibrahim, kemudian disaksikan oleh orang banyak, dilempar betul-betul ke dalam lautan api itu. Di tengah-tengah antara ketepel dan api itu datang malaikat. Malaikat menawarkan pertolongannya. Jibril, Mikail, semua, bahkan Mikail menawarkan hujan biar padam tuh api itu. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan tawakal yang kuat dan mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kata Ibrahim, adapun saya harus meminta pertolongan kepada kalian, oh tidak, tapi kalau kalian suruh meminta pertolongan kepada Allah, ya. Maka Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah penolong. Ketika Ibrahim masuk ke dalam api, semua binatang datang meniup supaya padam, kecuali satu binatang, tokek pula datang niup-niup supaya gede. Intinya bahwa Ibrahim masuk ke dalam api. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka ketika Ibrahim masuk ke dalam api, Allah berfirman, wahai api. Jadi Allah memerintahkan api, ya api makhluk Allah, Allah sudah berhak memerintahkan makhluknya. Wahai api, jadilah kau dingin. Ya, ini khusus Ibrahim. Antum tidak bisa, walaupun baca ayat 1000 kali tetap aja api itu panas. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian setelah beberapa hari kan Ibrahim masih hidup. Coba bayangkan, harusnya Ibrahim masih hidup, itu mukjizat Ibrahim. Dia tidak mempan dibakar api, harusnya jadi sebuah peringatan. Makanya Namrud, dia mengatakan kepada iblis, karena kan ada kerjasama tuh Namrud dengan iblis tuh. Yang ngajarkan sihir Namrud tuh iblis. Dalam Israiliyat diceritakan seperti itu. Iblis, kenapa sihir yang kuajarkan kepadaku tidak lebih sakti daripada Ibrahim, katanya Namrud tuh. Setan ini tidak mau kalah, ya. Setan tidak mau kalah. Dia mengatakan, ah kau hanya itu sihir biasa, kamu juga bisa, katanya. Itulah setan. Setan sudah tahu itu mukjizat kan.
Tapi supaya Namrud tetap menyembah dia, dia meyakinkan kepada Namrud. Itu biasa itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari peristiwa inilah Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah tidak kuat lagi berdakwah di daerah Kaldaniun, di Babil, di Irak, dan Abisyania, harus hijrah. Dari situ maka Ibrahim mulailah melakukan hijrah pertama. Tidak ada yang beriman di Irak kecuali 3 orang, istrinya Sarah dan Lut. Ya, istrinya dan Lut adalah keponakannya. Hanya bertiga, Ibrahim, istrinya dan keponakannya. Itulah yang beriman.